kalau melihat begitu ya Bu, terkait apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh kabinet baru ini ke depan dalam 100 hari kerja pertamanya, tantangan apa yang perlu diurai terlebih dahulu menjadi fokus utama? Silakan dari point of view Anda, Bu Diana. Ya Mas, target pertumbuhan ekonomi ini tentu yang paling utama adalah bagaimana merealisasikan. Nah, realisasi ini bergantung kalau menurut saya harus ada upaya nyata dari pemerintah dalam membangun pertama kali adalah kepercayaan publik. Kemudian menciptakan kepastian hukum, ini penting. Kemudian menarik investasi, karena sekarang juga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nomor satu adalah bagaimana investor bisa percaya dan melakukan reformasi struktur yang diperlukan, karena banyak juga struktural yang ada itu apalagi sekarang ada di satu kementerian bisa menjadi 2 sampai dengan 3 ke saat ini. Nah, ini juga harus strukturalnya seperti apa. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas ini penting. Karena untuk mencapai hal demikian, sejatinya juga nantinya akan membuat pasti banyak hal yang harus stakeholder terkait ikut diajak untuk bersama melakukan hal ini. Jadi harus inklusif dan berkualitas tentunya. Itu Mas. Oke, baik Bu Diana. Saya akan tanyakan juga hal yang sama kepada Pak Sarman. Pak Sarman, dengan berbagai tantangan yang juga hinggap begitu ya untuk berjalannya ekonomi Indonesia ke capaian-capaian yang lebih tinggi lagi, dari sisi para pelaku usaha, tantangan apa yang perlu diurai terlebih dahulu dalam 100 hari kerja pertama dalam Kabinet Merah Putih ini? Ya, tentu yang pertama yang harus diurai adalah pertama mungkin dari sisi regulasi dan kebijakan. Ini perlu diurai. Katakanlah misalnya begini, apakah undang-undang UMKM kita selama ini udah pro terhadap pelaku-pelaku UMKM? Kemudian apakah undang-undang koperasi juga selama ini juga pro terhadap pelaku-pelaku koperasi? Ya kan, ini kan harus dibedah dulu nih. Ya, bagaimana mereka dibina dan diberdayakan, bagaimana dari sistem permodalannya, bagaimana dari sisi membantu pemasarannya, ya packagingnya, ya dan lain-lain. Ini kan harus betul-betul dilihat, sehingga menurut hemat kami memang ini hal-hal yang paling prinsip dulu. Kemudian juga Kementerian Ekonomi dan Kreatif misalnya, apakah peraturan atau kebijakan atau undang-undang selama ini sudah pro kepada pelaku-pelaku mereka, gitu kan? Apalagi kita lihat kan ke depan ini kita harapkan bagaimana misalnya supaya ekonomi kreatif ini menjadi salah satu peluang bagi anak-anak muda kita untuk menjadi pelaku-pelaku usaha baru kan, apalagi kita akan memasuki yang namanya bonus demografi. Ya kan, jadi artinya menurut hemat kami sih 100 tahun ke depan harus dilakukan suatu penataan kembali mengenai regulasi-regulasi yang mendukung bagaimana supaya sektor-sektor usaha ini bisa lebih produktif ke depan dalam hal ini. Nah, sehingga dengan basis kebijakan inilah nanti setelah 100 hari ke depan mereka akan bisa melangkah lebih produktif. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Karena ya kita berharap sih Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gibran ini dalam 1 tahun ke depan betul-betul anggota kabinet ini dievaluasi. Kan harus dievaluasi gitu loh. 100 hari ke depan ini pondasinya apa? 1 tahun ke depan apa yang harus dilakukan? Apa yang sudah KPI-nya sudah tercapai? Ya kalau memang tidak bisa mencapai target, tentu ya Pak Prabowo harus berani mengambil satu kebijakan gitu dalam hal ini, melakukan reshuffle misalnya dalam hal ini, itu sesuatu yang harus dilakukan dalam ini. Tapi kalau memang mampu ya nggak apa-apa, memang itu harapan kita dalam hal ini. Jadi artinya gini ya, dengan adanya katakanlah kementerian-kementerian yang lebih fokus ini, pasti yang namanya pelaku-pelaku koperasi menanti gitu loh. Puluhan juta koperasi, pelaku-pelaku koperasi menunggu nih. Oh, kita tunggu di gebrakannya apa, ya kan? Apa yang dilakukan untuk kita ini? UKM juga begitu, ya kan? Pelaku ekonomi kreatif kita juga begitu. Banyak yang potensi-potensi kita yang luar biasa di ekonomi kreatif ini yang harus digali betul-betul dalam hal ini. Termasuk misalnya ekosistemnya harus ditata dengan baik, ya sehingga ada kesinambungan antara satu instansi dengan yang lain dalam hal ini. Jadi
kami sangat yakin dengan wajah-wajah baru ini mudah-mudahan mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang telah diberikan kepada mereka tugas dan fungsinya gitu. Oke, berarti di mata para pelaku usaha, reshuffle kabinet 1 tahun ke depan niscaya bisa terjadi begitu Pak Sarman? Ya, ini memang saya yakin bahwa Pak Prabowo juga akan melakukan evaluasi. Tidak akan mungkin membiarkan gitu loh, karena kan pasti setiap menteri itu ada KPI-nya. Ya, terutama kementerian-kementerian yang baru-baru tadi itu, karena saya yakin Pak Prabowo, Pak Gibran pasti memiliki tugas dan target khusus gitu loh. Ya, apalagi yang di bidang ekonomi dalam hal ini dengan target pertumbuhan 8%, berarti kementerian-kementerian yang fokus yang terkait dengan ekonomi pasti memiliki target tertentu supaya apa? Supaya target 8% ini bisa tercapai. Oke. Dalam hal ini. Jadi dari koperasi berapa persen diharapkan, dari UMKM, ekonomi kreatif, dari BUMN, ya kan, dari energi, dari pertanian, dari kehutanan, dari pertanian, itu pasti nanti akan dibuat dalam suatu sistem bahwa dengan kekuatan yang kita punya, dengan prestasi yang sudah dicapai, kita akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi ya mungkin setiap tahun 0,5%, 1%, sehingga 5 tahun ke depan, sebagaimana target Pak Prabowo, kita bisa mencapai 8%. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bu Diana. Bu Diana, terkait regulasi dan kebijakan, banyak yang mengharapkan transformasi regulasi dan kebijakan ini dapat mencerminkan wajah baru begitu ya pemerintahan dari Kabinet Merah Putih atau kabinet yang baru terbentuk ini. Sebetulnya seberapa optimis juga Anda di Kadin DKI Jakarta untuk pembenahan regulasi dan juga kebijakan ini dapat berlangsung cukup cepat, bahkan 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih bekerja ini? Ya, harapannya ya tentu pasti dalam 100 hari kerja ini semua sudah dalam keadaan smooth ya, mekanismenya juga sudah sesuai. Cuma ini menurut saya tidak mudah karena ada kementerian-kementerian yang sampai sekarang pun ada katanya beberapa Menko yang kantornya saja belum ada ya. Iya. Nah, ini juga tantangan ya. Jadi bagaimana mau membuat mekanisme tentu harus ada fasilitas yang kita juga terima. Jadi harapannya tentu semua teman-teman yang ada di kabinet ini bekerjanya bukan lagi berjalan, tetapi harus maraton. Karena apa? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi yang mungkin dipecah dari 1 menjadi 3. Nah, ini juga koordinasi yang paling penting harus sudah bisa dilakukan secepat mungkin. Jadi kita nih sebagai masyarakat yang apalagi masyarakat pengusaha yang selalu meminta pelayanan jangan sampai terganggu. Tentunya adalah membuat mekanisme yang paling cepat, yang juga tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah berjalan.